Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 55, langsung aja ya. Ini sebelumnya mohon maaf, nanti mungkin jam 7:15 mungkin saya mohon pamit ya Bu ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wa id qultum, dan ketika. Qultum apa Pak? Nah, kalau ada kalimat kok berakhiran tum, itu pasti kata kerja, gitu aja ya. Kata kerja yang pelakunya tum, antum. Antum itu apa? Kalian. Berarti kola berkata, berarti wa'id kultum, dan ketika kalian berkata. Karena kultum itu berasal dari kalimat kola ditambah apa? Kola ditambah antum. Kola artinya berkata, antum apa? Kalian. Kultum, kalian berkata. Ya Musa, ada dua kata, yaitu apa? Ya ditambah dengan Musa. Ada enggak kosakata lain selain ya yang bermakna wahai? Ada Pak? Kosakata selain ya yang bermakna wahai, apa Bu? Apa? Ya ayyuha. Ya juga kan? Tapi ada apanya? Ada ayyuha. Jadi nanti kalau ada kalimat ya, terus kemudian di bawahnya ada ya ayyuha. Kadang-kadang alifnya ada yang ditulis, ada yang enggak. Ya ayyuha. Itu. Kalau ya nanti ketemu kalimat yang tidak ada alif lamnya. Kalau ayyuha ketemu dengan alif lam. Kalau ya kalimat selain yang bukan alif, misalnya ya Muhammad. Itu. Ya Muhammad. Ya Musa. Tapi kalau ya ayyuha yang ada alif lamnya, alif lam yang bisa dihilangkan tentunya ya. Misalnya al-mu'minun. Kenapa pakai ya ayyuha? Karena ketemu dengan alif lam gitu. Ya, kecuali lafal Allah. Lafal Allah tidak boleh ya ayyuha. Dia harus ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Musa, wahai Musa. Lan nu'mina, lan apa artinya? Ini udah pernah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Lan apa? Tidak, tapi ditambahi akan. Karena lan itu harus ketemu kalimat yang bermakna akan. Lan tidak akan nu'mina
Percaya apa beriman? Ayo, percaya atau beriman? Nah, jadi mungkin pernah saya sampaikan, ya pernah saya sampaikan. Ketika ada kalimat nu'minu atau iman atau ya yang lihat kata sesudahnya. Kalau berawalan bi maka bermakna iman. Kalau berawalan li atau la maka artinya percaya. Berarti lan nu'mina laka. Itu pakai yang iman apa yang bawahnya? Yang percaya itu. Iman sama percaya sama enggak, Bu? Iman sama percaya sama enggak? Pasti beda ya. Saya beriman kepadamu sama saya percaya padamu itu beda. Ya, artinya nanti kalimat iman lebih spesifik lah. Nanti objeknya itu harus Allah, harus seorang nabi. Itu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya laka padamu. Mu yang dimaksud di sini adalah anta. Anta itu laki-laki satu. Ya, anta, ente, laki-laki satu. Maka ka yang dimaksud di sini siapa? Kami kaum tidak akan percaya kepadamu wahai seorang laki-laki. Siapa? Yaitu Musa. Ka ini yang dimaksud ini, Nabi Musa. Hatta sehingga, hatta apa? Sehingga, ini kosakata baru. Naro, itu roknya panjang apa pendek? Kalau tidak ada lafal Allah pendek, kalau tidak ada lafal Allah panjang, gitu ya. Naro, gitu. Hatta narollaha. Di sini ada dua kata yang dua-duanya berawalan nun. Ada naro, ada nu'min. Kedua-duanya kalimat ini berawalan na atau nu, ya, maka pelakunya adalah kami. Hatta narallaha, sampai atau sehingga kami melihat Allah. Siapa? Allah, kami melihat Allah. Jahrotan, ini kosakata baru nih. Jahrotan dengan jelas. Jahrotan dengan jelas. Fa'akhodatkumus so'iqatu. Ada berapa kata itu? Fa'akhodatkum, ada berapa? Berapa kata? 3, yaitu fa, betul. Terus akhodat, terus kum, betul. Kalimat fa'akhodatkum, ada kalimat akhodat. Akhodat ini berasal dari kalimat akhoda, artinya mengambil. Nah, nanti kalimat mengambil itu dilihat siapa pelakunya. Nah, di sini ada kalimat as-so'iqatu. Apa as-so'iqatu? Taunya dari mana kok as-so'iqatu kok pelaku? Taunya dari huruf terakhir harokatnya apa? Dhamma. Itu. Maka dalam urutan menerjemahkan, maka pertama, maka as-so'iqatu. Apa artinya so'ikotu? Lu sudah pernah. Tapi bukan so'ikotu, tapi jamaknya. Apa Ustaz? Jamaknya? Apa? Yakadul barqu yakhtafu absaruhu. Sawa'iq. Ada kalimat as-sawa'iqu. Di ayat berapa itu ayat? Ada kalimat as-sawa'iqu. Sekitar ayat 19 atau 18 itu. As-sawa'iqu.
Apa artinya? Petir-petir. Nah, as-sa'iqatu itu bentuk tunggalnya. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya as-sa'iqatu bentuk mufradnya, as-sawa'iq bentuk jamaknya. Itu. Urutan menerjemahkan, maka as-sa'iqatu petir, ya, as-sa'iqatu petir, akhodat menyambar kum kalian, maka petir menyambar kalian. Kalimat maka petir menyambar kalian bisa nggak dijadikan kalimat pasif? Bisa nggak, Tat? Bukan. Ini kan maka petir menyambar kalian. Ubahlah menjadi kalimat pasif. Itu kan kalian disambar petir. Gitu ya, Bu. Kenapa kok boleh dijadikan pasif? Karena di sini ada objek yang mendahului subjek. Objeknya yang mana? Objeknya yang mana? Yang kum. Nih, kum. Subjeknya kan as-sa'iqatu ini, ya kan? Urut-urutannya itu kan seharusnya apa? Subjek baru objek. Ini ada objek, setelahnya ada subjek. Makanya dalam menerjemahkan boleh dua, Pak. Pertama, maka petir menyambar kalian, boleh. Atau maka kalian disambar petir. Sampai kami melihat Allah dengan jelas, lalu atau maka petir menyambar kalian. Wa antum apa artinya? Dan kalian tangduruna. Kalimat tangduruna ini berawalan apa? Berawalan ta, berarti kamu, gitu ya, kamu tunggal. Karena ada wawununnya, maka bermakna jamak, ada wawunun jamak. Maka kalimat tangduruna berawalan taat dan diakhiri wawunun ini menunjukkan kalau pelakunya itu ini. Nah, pelakunya adalah antum. Jadi antum tangduruna, kalian menyaksikan. Kita ulangi lagi bersama-sama ya. Wa idh qultum, dan ketika kalian apa? Kalian berkata, bareng-bareng aja. Dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, apa artinya? Kami tidak akan percaya kepadamu hatta, sehingga atau sampai narallaha, kami melihat Allah jahratan dengan jelas. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka petir menyambar kalian, wa antum tangduruna, dan kalian menyaksikan. Boleh dan itu boleh dimanis sedangkan. Wa antum tangdurun, sedangkan kalian menyaksikan. Ulangi lagi, langsung terjemahnya aja. Dan, ayo. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar kalian dan kalian menyaksikan. Oh, hilang. Summa, kemudian atau lalu kemudian, boleh. Summa, kemudian. Ba'asnakum, ada berapa kata? 3, yaitu ba'as,
Na, kum, ada 3. Oke. Ba'asna ini kosakata yang diakhiri dengan na. Betul ya? Kosakata yang diakhiri dengan na itu apa artinya na? Kami. Berarti kami yang pertama, ba'asa membangkitkan. Kemudian kami bangkitkan kum kalian. Nah, jadi kami, terus kemudian ba'asa, terus kemudian kum. Kemudian kami bangkitkan kalian. Kami yang dimaksud di sini siapa? Allah. Ini jangan disamakan dengan kami yang ayat sebelumnya. Kalau kami ayat sebelumnya siapa? Kaum, ya, kaum. Ini nanti jangan disamakan. Kemudian kami bangkitkan kalian min dari ba'di sesudah. Mautikum berapa kata? 2, yaitu maut dan kum. Maut apa artinya? Mati. Kum kalian. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, setelah kematian kalian. La'allakum ada berapa kata? Ada 2, la'alla dan kum. La'allakum agar kalian, makanya kum itu dia maknanya sama dengan antum. Maknanya sama dengan antum. Maka kalimat setelahnya harus kalimat yang pelakunya adalah antum, yaitu kalimat yang berawalan ta dan kalimat yang berakhiran wawu nun. Gitu. Jadi ini sudah menjadi sepaket nih nanti larinya ke sini. Gitu ya. La'allakum tashkuruna agar kalian bersyukur. Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Yang bermakna sesudah yang mana? Sesudah ba'di, betul. Yang bermakna kemudian summa. Yang bermakna kalian bersyukur tashkurun. Ulangi lagi. Summa, kemudian ba'asnakum, kami bangkitkan kalian mim ba'di, dari sesudah mautikum, kematian kalian, la'allakum, agar kalian tashkuruna, kalian bersyukur. Di dalam ayat ini, ayat 56, ada enggak bentuk kalimat isimnya? Isim. Masih ingat kan isim itu apa, Pak? Kalimat yang ada tanwinnya, yang ada alif lamnya, atau kalau tidak ada, kalimat yang jatuh setelah huruf jar. Huruf jar itu apa? Min, ila, apa ya? Min, huruf jar apa saja? Ada 8. Min, ila, fi, betul. Hi, bukan hi, bukan. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Apa artinya, Ustaz? Ilmu itu adanya di hati, bukan di buku. Gitu. Jadi kalau bukunya hilang, ilmunya ikut hilang. Apalagi bukunya nggak dibuka, ilmunya ikut ketutup. Karena ilmunya fis sutur, masih ada di buku. Pindahkan ke fis sudur, sadrun, pindah ke dada, pindah ke hati. Min ila an ala fi bi kali. Kalau lebih lengkapnya haka huruf al jarri wa hiya min ila hatta khala hasya'ata fi an ala mud munduru balla mukai wawun wata
wal kafu wal ba wala alla wa mata. Itu huruf jar. Ada 19. Ini yang sering kita pakai cuma 8 aja, nggak usah. Yang selebihnya nanti. Ilmu itu Robbi zidni ilma, pasti suatu saat akan bertambah. Maka sekarang sedikit aja dulu. Nanti kalau kurang baru nambah. Ibu kalau makan itu Bu, dikit-dikit kan. Awalnya sepiring, katanya kurang. Itu belajar dikit-dikit. Kalimat yang jatuh setelah huruf min. Ini huruf min, huruf jar. Berarti kalimat ba'di berarti isim. Kenapa disebut isim? Karena jatuh setelah min. Min itu huruf apa? Huruf jar. Gampang kan? Gampang. Nah, lanjut. Ini geraknya gerak cepat ini. Wa dhallalna, dan kami naungi. Ini juga sama, berakhiran na. Nah tadi apa maknanya na? Kami. Wa dhallalna, dan kami naungkan atau kami naungi. Alaikum, atas kalian, betul. Kami naungi apa? Al-ghamama, ghamam. Apa artinya ghamam? Awan. Kami siapa? Allah. Dan kami naungkan kalian al-ghamama dengan apa? Awan. Al-ghamam itu kalau kita keluar ada awan yang warnanya putih, itu namanya al-ghamam. Dia bisa menutupi sinar apa? Sinar matahari. Wa anzalna, berakhiran na lagi. Berarti pelakunya siapa? Kami lagi. Anzalna, ini ada nanya juga. Alaikum, atas kalian. Kami turunkan atas kalian al-manna. Apa artinya manna? Al-manna was-salwa. Ini dua istilah, dua nama. Al-manna ya makanan apa? Makanan manna, was-salwa, dan makanan salwa. Ini dua-duanya makanan. Kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Manna dan salwa. Jadi ini nama makanan, merek lah gampangnya gitu. Manna itu nama untuk apa namanya, istilahnya apa manna itu. Kalau ada dulu dalam penjelasannya manna itu adalah kalau seseorang pagi-pagi keluar rumah, di pohon-pohon itu ada kayak apa ya, kayak gumpalan-gumpalan gitu di dedaunan, tapi kalau kena sinar matahari meleleh. Itu apa itu? Embun air kalau embun. Ini enggak air, ini bukan air. Kayak es krim, kalau kena sinar matahari apa? Meleleh. Rasanya manis seperti madu. Nah, dipikir sendiri deh apa itu. Namanya apa, Bu? Manna. Madu kental, madu mengental. Dodol, bukan dodol. Dodol. Pokoknya itulah, pokoknya itu. Adanya kalau matahari belum terbit. Jadi kalau misalnya jam sekarang matahari misalnya belum terbit, itu di pepohonan itu ada manna namanya. Itu bisa diambil, bisa orang-orang pada ngambilin buat makan. Ya ketika kejadian ini. Sekarang udah nggak ada. Sekarang. Iya, sekarang ada ini. Wasalwa, kalau salwa ini burung. Salwa apa? Burung. Tapi burungnya itu kalau burung sekarang kan gini, Pak. Kita deketin, terbang nggak dia? Terbang, kabur. Tapi kalau salwa malah beda. Justru kalau kita panggil dia
datang. Aneh. Makanya mana dan salwa ini bagian dari mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Musa. Makanya terus kemudian begitu Nabi Musa yang punya mukjizat sudah nggak ada, ya Nabi Musa udah nggak ada, otomatis mana dan salwa juga ikut hilang, ikut nggak ada, menjadi cerita. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan alaikum pada kalian al manna, apa manna? Manna wassalwa dan salwa. Kita ulangi bareng-bareng. Wa dallalna, dan kami naungi alaikum atas kalian al-ghamama awan, betul. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna, manna, wassalwa dan salwa, wassalwa dan salwa. Itu. Ini jangan dicari di sini ada apa enggak nih manna dan salwa. Enggak ada, udah enggak ada. Itu. Konon katanya masih ada di daerah-daerah di mana Nabi Musa itu diturunkan, di daerah mana itu? Ini Palestina, Israel sana. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu ada wawu alifnya, ya, ada wawu alif. Kalimat wawu alif ini, huruf wawu alif ini menandakan kalau kalimat ini pelakunya adalah jamak. Maka nanti maknanya kalau perintah maka maknanya kalian. Kalau kalimat lampau maka maknanya mereka. Misalnya, ini misalnya, Pak. Ini misalnya ada kalimat qalu. Apa artinya? Apa, Bu? Qalu, mereka berkata. Yang menunjukkan merekanya yang mana? Ini wawu alif ini. Itu ya. Karena ini bentuk kalimat yang bentuk lampau. Qalu, mereka telah berkata. Tapi terus kemudian misalnya ada kalimat qulu, ada wawu alifnya juga. Maka maknanya menjadi apa ini? Kalian berkata, atau kalian berkatalah, gitu kan? Karena ini bentuk kalimat perintah. Maka dua kalimat ini berasal dari bentuk kalimat yang sama, yaitu apa? Kola. Apa artinya kola? Berkata. Kola berkata. Misalnya kola dia berkata. Kalau kolu mereka berkata. Kul katakanlah, kulu katakanlah oleh kalian. Jadi wawu alif yang ada di sini, ini wawu alif dua-duanya menunjukkan kalau pelakunya adalah jamak. Kalau kata lampau berarti apa? Berarti mereka. Kalau kata perintah berarti kalian. Mereka dan kalian jamak enggak? Jamak. Mereka dan kalian itu jamak. Ulangi lagi. Kulu, makanlah, karena ada wawu alif ditambahi kalian. Kulu, makanlah kalian min thayyibati. Apa artinya thayyibat? Dari yang baik-baik, yang thayyib. Bedanya apa sama halal? Apa, Pak? Halal. Halal sama thayyib apa? Halalan thayyiban, halalan, halal, thayyib yang baik. Kalau halal pasti thayyib. Kalau thayyib apa? Kalau halal itu dari sisi barangnya, halal. Misalnya daging sapi, halal enggak? Halal dari sisi barangnya.
Kalau toyib dari sisi yang makan. Jadi daging sapi belum tentu toyib, itu dia halal. Tapi toyib ini itu bisa saja bagi saya nggak toyib, bagi bapak toyib. Ya mungkin kayak kaitan tentang itu, toyib. Daging kambing, halal nggak itu? Halal. Tapi kenapa ada sebagian orang yang nggak berani makan daging kambing? Ya, itu bagi seseorang yang nggak berani makan itu nggak, berarti nggak toyib. Itu halalan toyiban. Yang paling bagus itu ya halalan toyiban. Udah halal, cara mendapatkannya, halal barangnya, toyib bagi dia. Itu nikmat yang luar biasa itu. Ketemu makanan yang apa, Bu? Yang halalan toyibah. Gitu. Apa contohnya? Air. Air ini udah halalan toyiban. Ma rozaqnakum. Ma apa saja. Rozaqnakum ada berapa kata? 3, yaitu rozaqo, na sama kum. Artinya apa rozaqnakum? Rozaqo artinya merizkikan, memberi rizki. Berarti apa? Kami rizkikan atau kami memberi rizki kepada kalian. Betul. Makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang kami rizkikan pada kalian. Ini dalil secara umum. Makanya gini, Pak. Di sini awali dengan tanda waqaf, wasal ini, terus kemudian diakhiri dengan ini. Maka dalam pemahamannya kalimat kulu min thayyibati ma razaqnakum itu bisa saja yang disuruh makan, manna dan salwa itu termasuk min thayyibat. Bisa saja ayat ini digunakan untuk dalil bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah makan makanan yang thayyib. Jadi kalau ditanya dalilnya mana, kita itu diperintahkan untuk makan makanan yang thayyib. Ya ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi tidak hanya terbatas kepada manna dan salwa. Manna dan salwa itu malah sudah nggak ada. Itu makanya selama makanannya itu thayyib maka boleh dimakan. Permasalahannya nanti ketemu ayat yang lain, kulu washrobu dan minumlah misalnya gitu, wala tusrifu dan jangan berlebihan. Makan boleh tapi nggak boleh apa? Berlebihan misalnya. Makanlah dari yang halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Nah, ini yang membedakan. Makan malah diperintahkan, tapi puasa ada perintahnya enggak? Puasa. Kalau di hadis ada. Di Quran ada enggak perintah untuk puasa? Kita tuh enggak berani mau ngomong enggak ada, nyatanya ada kewajiban puasa, mau ngomong ada mana gitu. Ingat, puasa di dalam Al-Quran bahasanya bukan perintah ya, bahasanya bukan perintah, cuman bahasa dengan bahasa pernyataan. Hei orang yang beriman, diwajibkan, bukan berpuasalah tapi apa? Diwajibkan, diharuskan bagimu berpuasa. Itu kan kabar berita. Tapi beda dengan makan. Makanlah, memang diperintah. Gitu. Memang diperintah. Makanya terus kemudian kalimat kulu yang makna diperintah ini, makanlah, kita disuruh makan. Itu maksudnya diperintah itu hukumnya wajib apa? Sunnah, kan gitu. Makanya makan hukumnya apa, Pak? Makan hukumnya apa? Ayo. Nah, makanya terus kemudian orang itu sepakat hukumnya wajib apabila sudah kelaparan.
Ya kalau nggak lapar ya nggak wajib makan kan gitu kan. Itu kayak sholat. Sholat itu wajib kalau sudah apa? Masuk waktunya. Sholat duhur wajib nggak Bu? Wajib. Kalau sekarang belum, ntar. Ya kan? Jadi kewajiban itu pasti ada waktunya. Makanya orang semua sepakat makan perintah ini dihukumi mubah. Dihukumi apa? Boleh, mubah. Jadi adik mau disediain minuman, mau diminum atau enggak apa-apa, bebas. Gitu. Kecuali kalau apa? Sudah divonis, kamu kalau enggak minum mati. Maka wajib apa? Wajib minum, wajib makan. Makanya ada orang misalnya dia demo dia mogok makan mogok makan udah kali 3 hari 4 hari nggak makan nggak minum udah lemes banget, muka udah pucat udah semua itu sampai apa mulutnya itu dijahit. Pernah ada ya mulut dijahit karena nggak mau makan nggak mau minum. Dan kalau sudah kondisi seperti itu kulu makanlah itu maka hukumnya berubah menjadi apa? Wajib, karena mempertahankan nyawa itu lebih utama. Kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum dari yang baik-baik apa-apa yang kami rizkikan pada kalian. Yang boleh dimakan hanya rizkinya. Wa ma dzalamuna apa artinya? Wa ma dan tidaklah dolamuna ada 2 kata dolamu dan na apa itu? Oh iya bedanya sama atasnya ya. Oh gini jadi posisi di sini ada 2 ma. Kalau nanti saya jelaskan kalau ma ketemu fi'il madhi, fi'il yang bermakna lampau itu ma itu dimaknai tidak. Gitu ya Pak. Misalnya kana ada, makana ya jadi tidak ada. Itu. Dolamu atau dolama telah dolim. Ma dolama berarti tidak dolim. Tapi ternyata kalimat rozakna itu juga fi'il madhi. Kata yang berbentuk lampau. Maka terus kemudian kalimat ma ini gabungnya ke thayyibat, Pak. Ini kalau diuraiin gabungnya ke sini. Kulu min thayyibati ma. Gitu. Taunya dari mana kok ma itu gabungnya ke thayyibat? Dari kalimat thayyibat yang tidak ada tanwinnya ini. Karena kan kalimat itu kok isim kok tidak ada tanwin pasti ada alnya kan gitu kan. Ini kan nggak ada alnya tapi nggak ada tanwinnya. Oh berarti posisinya dia menjadi mudhof. Posisinya dia pasti menjadi apa? Pasti menjadi mudhof. Mudhof itu kalimat yang disandarkan. Disandarkan kemana? Ke kalimat ma. Jadi kalau nerjemahin min thayyibati ma langsung ke ma. Gitu. Makanya ma tidak ketemu rozakna. Beda dengan kalimat ma dzalamu. Kalau ma dzalamu ma ketemu kata atau kata kerja yang bermakna lampau fi'il madhi. Wa ma dzalamuna dan mereka tidaklah zalim kepada kami walakin dan akan tetapi kanu apa kanu mereka adalah anfusahum pada diri-diri mereka yadlimuna mereka apa? Mereka dolim. Dolim itu apa Pak? Ya ini dalam menerjemahkan yadlimuna anfusahum. Jadi terjemahnya begini. Mereka tidaklah dolim kepada kami, tetapi mereka apa? Dolim pada diri mereka sendiri. Artinya berkaitan tentang mana dan salwa, nanti
kaumnya Nabi Musa itu justru malah apa? Malah ingkar dengan adanya manna dan salwa. Kita ikut perjalanan Nabi Musa sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Makanannya cuma apa? Manna sama salwa. Dianggap itu makanan yang biasa-biasa saja. Bahkan mereka bosen. Kan orang itu kalau tiap hari makan itu mulu bosen nggak, Bu? Bosen. Makanya kadang-kadang ke tempe saja bisa bikin darah tinggi loh, Pak. Tempe itu, Bu, bikin darah tinggi. Kalau makannya tiap hari tempe mulu, akhirnya jadi marah-marah. Karena makannya tempe terus. Jadi darahnya naik gara-gara marah-marah. Gara-gara setiap hari makan tempe. Ternyata bukan daging kambing doang. Tahu juga bisa bikin darah tinggi. Kalau makannya tiap hari. Nah ini, mereka menganggap manna dan salwa itu sebagai makanan yang biasa. Padahal manna dan salwa itu hanya diberikan oleh Allah hanya kepada mereka. Umat yang lain nggak dikasih. Kayak kita nih, bukan Bani Israel, dikasih nggak manna dan salwa? Enggak, kita nggak pernah makan itu. Di luar Bani Israel nggak dikasih manna dan salwa. Padahal itu makanan istimewa, artinya hanya diberi kepada mereka itu berarti istimewa. Ini mereka menganggap itu makanan yang biasa. Akhirnya itulah menjadikan mereka ingkar, maka disebut mereka mendolimi diri mereka. Dikasih makanan yang enak, bukan malah dimakan bersyukur, tapi malah apa? Malah ingkar. Diulangi lagi ya. Wadhallalna bareng, dan kami telah apa tadi? Wadhallalna, kami telah menaungi alaikum atas kalian al-ghamama, awan, wa anzalna, dan kami telah menurunkan alaikum atas kalian manna wasalwa dan salwa. Kulu, makanlah min thayyibati ma, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang kami rizkikan pada kalian. Wa ma dzalamuna, dan tidaklah mereka zalim kepada kami, walakin, dan akan tetapi, kanu, mereka, anfusahum, pada diri-diri mereka, yadzlimuna, mereka zalim. Dalam urutan menerjemahkan, akan tetapi, pertama, akan tetapi, kanu, mereka, yadzlimuna, mereka zalim, anfusahum, pada diri-diri mereka sendiri. Jadi urutan manusia, tetapi mereka zalim pada diri mereka sendiri. Coba diulangi dari awal ya. Dari wa'id kultum, bersama-sama. Wa'id kultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya laka, kepadamu, hatta, sehingga narallaha, kami melihat Allah, jahratan, dengan jelas. Fa'akhadatkumus sha'iqatu, maka petir menyambar kalian, wa antum tangdurun, dan kalian menyaksikan. Summa, kemudian, ba'asnakum, apa? Kami membangkitkan kalian, betul, mimba'di, dari sesudah mautikum, kematian kalian, la'allakum tashkuruna, agar kalian bersyukur. Lanjut. Wadhallalna, dan kami naungi, alaikum, atas kalian, al-ghamama, awan, wa anzalna, dan kami apa? Kami turunkan, alaikum, atas kalian, al-manna, manna, wasalwa, dan salwa. Lanjut. Kulu,
makanlah kalian min thayyibati ma dari yang baik-baik ma razaqnakum apa-apa yang kami rizkikan pada kalian wa ma dzalamuna dan tidaklah mereka zalim pada kami walakin dan akan tetapi kanu mereka anfusahum pada diri-diri mereka yadlimuna mereka zalim. Urutan menerjemahkannya gimana? Akan tetapi mereka zalim pada diri-diri mereka. Mereka zalim pada diri-diri mereka. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Sudah sampai mana nih? Kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu apa? Kata. Nah, dalam bahasa Arab kalimah, bahasa Indonesianya apa? Kata. Kata dibagi menjadi 3, yaitu pertama apa? Isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf atau huruf. Gitu ya. Isim apa artinya? Isim kata benda. Ngomong isim aja masih mikir. Isim kata benda. Udah gitu aja udah. Isim benda gitu aja udah. Walaupun nanti ada isim yang bukan benda. Yang penting isim. Kalau fi'il apa fi'il? Kata kerja. Huruf atau harf atau huruf. Berarti kalau harf atau huruf kalimat yang selain isim, selain fi'il, selain isim, selain fi'il. Nah, ini kita fokusnya ke isim. Udah kemarin, isim apa cirinya? Tanwin, betul. Alif lam, terus jatuh setelah huruf jar. Cirinya ada 3. Kalau tidak ada 3 ini, dia bisa bermakna, ketika bermakna kata benda, yaitu misalnya nama orang, nama tempat, nama kota, kata ganti, kata sifat, nah itu dinamakan isim. Selain itu ada namanya kata kerja, yaitu apa? Fi'il. Fi'il dibagi menjadi berapa? 3. Kalau di sini ada 4. Bonus 1. Nah, yang pertama adalah fi'il, namanya fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il yang bermakna lampau. Ini kadang-kadang ada yang ngomong gini, ngapain sih kita belajar terjemah pakai ada giniannya juga, bikin pusing. Ya memang kalau orang belajar terjemah mau nggak mau harus pakai ini, Pak. Susah kalau nggak pakai ini nanti. Yaitu pertama fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Bahasa Inggrisnya apa? Past tense. Ini harus sinkron itu nanti bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Past tense. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Karena lampau kan yang sudah terjadi kan udah namanya madhi. Kalau berbentuk sekarang ini yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, namanya fi'il apa? Mudhari. Mudhari apa mudhari? Apa tat? Ada nggak di bahasa Arab itu ada nggak mudhari gitu? Mudhari, sebenarnya yang benar itu mudhari. Cuman kita itu kadang-kadang ngomong kebiasaan, Pak.
Jar yang ngomongnya jer. Mudhari ya dia baca apa? Mudhari. Itu kita udah kebiasaan itu. Yang ketiga apa? Amr. Namanya amr. Amr itu apa? Amr itu perintah, kata kerja perintah. Misalnya makanlah tadi, minumlah. Pokoknya ada lah-lahnya, katakanlah. Itu namanya apa? Amr. Amr itu apa? Perintah, kata kerja bentuk perintah. Rata-rata orang mengatakan fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, kalau di sini tambah 1 bonus. Namanya fi'il nahi. Apa, Pak? Fi'il apa? Nahi. Nahi itu kebalikan dari amr. Kalau amr perintah, kalau nahi apa? Larangan. Fi'il larangan. Ini saya juga awalnya janggal kok ada fi'il larangan. Ternyata fi'il nahi itu, ini yang keempat, itu bentuknya nanti sama dengan apa? Sama dengan fi'il mudhari'. Hanya saja ditambahi dengan la. La apa artinya? Nahi kok tidak? Jangan. Jangan. Contoh nih, contoh ya. Misalnya ada kalimat apa bacaannya ini? Tashkuru. Apa artinya? Engkau bersyukur. Ini kan bentuk, kalau ini kan bersyukur itu kan kata kerja. Kata kerja ke huruf terakhirnya doma berarti ini termasuk kata kerja yang kedua, namanya mudhari'. Mudhari' apa mudhari'? Mudhari'. Itu mudhari' gitu. Ketika saya tambahi la itu bisa maknanya bisa 2. Bisa jangan atau tidak. Gitu ya. Nah, yang fi'il nahi itu ketika bermakna jangan yang ini. Syaratnya huruf terakhirnya harus sukun. Ini syaratnya, wajib ini. Berarti kalau ada kalimat tashkuru engkau bersyukur, la tashkur. Berarti maknanya apa? Janganlah engkau bersyukur. Lihat kata terakhirnya hurufnya apa? Harokatnya. Kalau sukun berarti la itu bermakna jangan. Maka ini namanya fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi. Ketika misalnya sukunnya ini saya ganti dhammah, la tashkuru, maka maknanya berubah jadi apa? Tidak. La tashkuru, engkau tidak bersyukur. Berarti la-nya bukan la nahi, tapi namanya nafi. Nafi itu tidak berpengaruh, tidak ada fi'il nafi, enggak ada. Adanya tetap menjadi fi'il mudhari gitu. Makanya kembali ke yang tadi. Ya, fi'il nahi itu adalah fi'il yang berasal dari fi'il mudhari. Nah, kalau huruf berarti selain isim, selain fi'il. Pertanyaannya, fi'il ada berapa? Ada 4, yaitu madhi, mudhari, amr, sama nahi. Nah, nanti dalam pemahaman atau penjelasan tentang fi'il madhi itu fi'il apa, mudhari itu fi'il apa, amr itu fi'il apa, cirinya apa, itu nanti insya Allah. Nanti kalau sudah isim, fi'il, huruf, setelah itu baru kita kembali lagi ke isim tentang fi'il yang isim yang mudzakkar, muannas, jamak, mufrad, sama musanna. Nanti tambah 5 lagi. Materinya dipadetin. Biar kalau belajar itu kepala itu nyut-nyutan, nyut gitu.
Ini namanya apa? Pembagian kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia pembagian kata. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilainal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.